Ini adalah sebuah film aksi komedi. Film yang bercerita tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa terpencil dan terisolasi, yaitu Desa Desir, yang mana di dalam desa tersebut ada seorang biksu Tao yang sangat misterius. Biksu tersebut membawa peralatan yang sangat ajaib. Dengan peralatan tersebut ia dapat menghapus kegelisahan atau trauma seseorang, dan sejak saat itu semua penduduk di desa itu telah melupakan semua masa lalu mereka, dan hidup bahagia. Penduduk desa itu pun tanpa menyadari ada rencana besar dan jahat dari biksu Tao tersebut. Sebelum mendengarkan alur cerita film ini, dipersilahkan menekan tombol like dan subscribe agar Mimin bisa tetap membuat alur cerita lagi. Cerita film ini berawal pada hari itu seorang pria yang bernama Big Pai Chu dititipi 3 buah amplop surat dan sekarung dinamit oleh seorang tuan besar. Dia juga dititipi 3 ekor burung merpati. Pria yang buta huruf itu dititipi 3 buah amplop surat, lalu pelayan juragan itu menjelaskan satu persatu titipan amplop tersebut. Kalau ada 3 buah kata berarti tunggu sebentar saja, 2 buah kata berarti jangan lakukan, untuk 1 kata berarti lakukan. Jadi jika misinya selesai ia dijanjikan oleh tuan besar akan diberikan 1 rumah di kota dan diberi 20 koin emas. Tuan besar itu percaya pada ramalan bahwa ayahnya dikubur di sana dan suatu hari nanti ia akan menjadi seorang kaisar bila ia mengambil alih desa itu. Dengan siasat yang licik, tuan besar itu menggunakan jasa kelompok bandit bernama Klan Awan. Di jalan ia bertemu dengan seorang dokter sehabis mencari obat herbal. Sampailah mereka berdua di desanya yang bernama Desa Desir atau Hasrat. Dokter itu memberitahukan pada warga dan kepala desa bahwa ia mendapat informasi bahwa jalan rel kereta api akan dibangun melalui desa mereka, dan sangat mungkin juga dibangun stasiun kereta api. Sedangkan Big Pai Chu yang baru datang dari kota tidak mendengar informasi itu. Kepala desa itu menambahkan pula jika begitu maka desa mereka akan dipenuhi banyak uang, dan mereka malam ini akan mengadakan pesta makan. Setelah mendengar apa yang dibilang dokter itu, tak lupa kepala desa itu memesan makanan pada Big Pai Chu agar dibuatkan ayam rebus tirani kesukaannya. Saat tiba di rumah, Big Pai Chu menemui istrinya. Ia lalu membuka rantai besi yang sengaja ia ikat di kaki istrinya. Ia juga memberitahu istrinya agar mengemasi semua barang-barangnya karena mereka malam ini akan pindah ke kota. Big Pai Chu lalu mengamankan dinamit yang ia bawa. Setelah kembali ke dapur, betapa terkejutnya ia. Burung merpati yang ia bawa buat mengantarkan surat salah satunya sudah dimasak oleh istrinya, untuk membuat olahan burung rebus tirani pesanan kades untuk pesta nanti malam. Para warga di kala pesta makan malam mendengar teriakan Autumn. Di saat mereka mendatanginya terlihat Big Pai Chu tewas dengan kulit menghitam sepertinya keracunan. Maka terjadilah perdebatan antara kades dan warganya, mungkin saja ia korban pembunuhan. Tidak berapa lama datang seseorang yang mengaku sebagai biksu dengan julukan Rainbow dan nama aslinya adalah Fortune Ten. Dia juga memberitahukan bahwa desa ini mempunyai tata letak dan feng shui yang baik. Lantas ia minta izin untuk menginap sambil melakukan meditasi beberapa hari di desa itu. Permintaan biksu itu pun ditolak oleh kades karena di tempat mereka ada orang mati. Jadi bukan waktu yang tepat dan tidak baik untuk menerima tamu. Biksu itu pun lantas memeriksa mayat dan mengetahui bahwa Big Pai Chu mati karena diracun, dan mayatnya pun tidak akan berbau busuk. Karena tidak ada serangga yang mau mendekati, kata biksu Rainbow, kades tua itu pun langsung menuduh bahwa Autumn istrinya lah sebagai pelakunya karena menurutnya saat dinikahi oleh Big Pai Chu, Autumn menolak dan beberapa kali ketahuan akan melarikan diri. Sekarang kesempatan dia untuk membunuhnya. Autumn menyangkal apa yang dituduhkan. Ia juga mengatakan bahwa kades telah menjual dirinya pada Big Pai Chu seharga beberapa ekor babi. Kades itu pun jadi marah. Dia menuding Autumn sebagai seseorang yang tidak tahu terima kasih, karena ia telah membesarkan dirinya sejak kecil. Kades tua itu pun memerintahkan supaya Autumn diikat, tapi perintah itu dihalangi oleh seorang pandai besi. Ia minta waktu selama 3 hari untuk mengusut kematian Big Pai Chu. Tapi hal itu langsung disanggah oleh biksu Rainbow karena ia sendiri mampu mencari pelaku pembunuhan itu seraya memperlihatkan sebuah alat yang dinamakan penghapus kegelisahan. Alat itu mampu menghilangkan rahasia serta trauma yang terlalu lama hingga menjadi sumber kegelisahan yang akan membuat sakit jika itu terus disimpan dalam pikiran. Maka lebih baik semua masalah itu dilupakan atau dihilangkan saja. Benda ini berasal dari dinasti Zhou. Maka warga desa yang sedang mengadakan pesta langsung menjamu dan memberikan minuman pada biksu Rainbow hingga ia pingsan karena warga penasaran dan ingin mengambil alat penghapus kegelisahan tersebut.
Betapa terkejutnya Biksu Rainbow setelah sadar ia mendapati tubuhnya sudah terikat dengan tali. Ia juga melihat Autumn akan melakukan gantung diri hingga ia berusaha menyelamatkannya. Untung datang juga si pandai besi yang berusaha membantu. Si pandai besi itu memperlihatkan pada Autumn ia menemukan 2 lembar surat di tubuh suaminya. Setelah dibaca oleh Biksu Rainbow ternyata surat itu untuk para bandit klan awan. Karena mengetahui para bandit akan menyerang desa mereka, maka si pandai besi berniat membawa lari Autumn keluar dari desa itu tapi ia menolak. Dengan raut muka sedih Autumn menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tadi pagi ada seorang pengantar surat yang membawa surat dari Din kekasihnya, anak kepala desa yang akan datang karena telah pergi meninggalkan dirinya selama 3 tahun. Ia merasa malu dan akan mati saja karena ia telah menikah dengan Big Pai Chu bila ia nanti bertemu dengan Din. Tanpa sengaja ia melihat Little Pai adik iparnya yang idiot tidur di samping bangkai ayam, dan ia menemukan ada bungkusan yang berisi racun tak tahu dari mana asalnya. Ketika ia akan memakan racun itu, ia tidak sanggup karena racun itu beraroma begitu menyengat, lalu ia menaruh racun ke dalam roti burger yang ia buat sendiri, tapi ia tidak jadi memakannya karena Big Pai Chu suaminya keburu pulang dari kota. Pada malam harinya dikala Big Pai Chu sedang memasak, ia melihat Big Pai Chu sedang memakan roti itu tanpa ia cegah karena dia pikir kalau Big Pai Chu mati tentu ia bisa berkumpul lagi dengan kekasihnya Din. Tapi sekarang ia merasa menyesal dan berdosa ia pantas untuk mati saja. Biksu Rainbow itu minta pada Autumn untuk melepaskan tali ikatannya. Ia berjanji akan membantu Autumn untuk melupakan masalahnya. Mereka harus menemukan kembali alat penghapus kegelisahan yang disimpan Kades. Benda itu pun berhasil ditemukan saat di jalan Autumn melihat Spring akan melakukan bunuh diri karena merasa putus asa tidak berhasil membawa Dr. Liu kawin lari. Maka Springlah orang pertama yang memakai benda itu. Biksu Rainbow lalu memasukkan seekor ulat sutra lantas Spring pun menceritakan semua permasalahannya bahwa ia memang suka pada Dr. Liu, dan sudah bosan dengan suaminya bernama Golden Lin. Ia merencanakan untuk membunuhnya agar mereka berdua bisa menikah. Kemarin Dr. Liu memberinya sebungkus racun untuk dicampurkan pada makanan suaminya tapi ia takut dan membuang racun itu. Ia jadi curiga bahwa mungkin itu penyebab kematian Big Pai Chu walau ia bukan penyebabnya. Ia ingin melupakan hal yang tak menyenangkan itu. Ajaibnya setelah ia menggunakan benda itu ia berhasil melupakan semuanya. Sekarang pikirannya pun menjadi tenang. Ulat sutra yang dimasukkan tadi sudah berubah menjadi kepompong maka kepompong itu adalah sebagai file data memorinya. Saat tiba giliran Autumn dia tidak jadi memakainya karena dia sendiri tidak ingin menghapus semua kenangan buruk yang terjadi padanya biarlah dia menderita karenanya. Seorang pengantar surat melaporkan pada Tuan Besar bahwa ia telah menyelidiki desa Desir, dan siap untuk menyerang desa itu karena dia adalah pemimpin bandit klan awan. Mendengar laporan itu, Tuan Besar itu pun menjadi senang dan ia menghadiahi sepeda buat pimpinan bandit tersebut. Esok harinya setelah mendengar laporan Dr. Liu, apa yang terjadi dengan selingkuhannya Spring yang sudah tidak dapat mengingat lagi, Kades tua itu jadi penasaran dan ia ingin mencoba alat itu, karena tadi malam pada saat pesta tanpa disengaja ia memakan ekor tikus yang tercampur di makanannya, dan sekarang masih ia ingin melupakan itu. Ajaibnya berkat alat itu ia telah berhasil melupakannya, berita pun dengan cepat menyebar. Lalu banyak warga desa itu ingin melupakan apa yang diresahkan dan dipikirkan selama ini yang terus menjadi beban pikiran. Si tukang besi itu memberitahu Autumn bahwa berkat jasa Biksu Rainbow semua warga desa patuh akan perintah Kades. Ia memerintahkan untuk mengadakan pemberontakan, oleh karena itu ia membujuk Autumn agar segera keluar dari desa tapi permintaannya itu ditolak. Sepeninggal si tukang besi yang bernama Guru Wang, Autumn didatangi oleh Kades karena batas waktunya telah habis untuk membuktikan bahwa bukan ialah yang membunuh Big Pai Chu. Akibatnya Autumn diikat dan digantung. Biksu Rainbow ternyata mempunyai niat jahat ia mendatangi satu persatu warga. Dengan benda itu ia buat semua warga termasuk Kades menurut dan patuh padanya termasuk juga Autumn yang masih terikat ia hapus memori ingatannya. Dan sekarang desa itu berhasil dirubah oleh Biksu Rainbow.
di mana Autumn sebagai istrinya merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia karena memiliki suami yang selalu memanjakannya dan semua orang juga menyayanginya. Biksu Rainbow sekarang sudah menjadi kades menggantikan kades tua yang lama. Setiap hari ia didatangi oleh warga untuk menghapus kekhawatiran mereka, padahal itu siasat liciknya saja. Akibatnya semua warga yang berhasil ia cuci otaknya dijadikan pekerja yang menurut Feng Shui yang ia yakini bahwa desa itu memendam harta karun. Bahkan saking parahnya warga desa itu benar-benar sudah lupa nama dan rumah mereka lagi. Sekedar untuk mengingat nama mereka pun, mereka tulis namanya di jidatnya masing-masing, namanya pun sudah berubah menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Di hari itu para warga menemukan mayatnya Big Pai Chu, lalu oleh Biksu Rainbow menjelaskan bahwa itu mayat salah satu bandit dari klan Awan. Ia mengarang cerita di hadapan para warga yang sudah tidak mampu mengingat apa-apa lagi. Ia bercerita pada saat itu para bandit menyerang desa mereka dan membunuh para wanita dan orang tua. Untunglah dia datang dengan keahlian kungfunya, ia berhasil mengusir para bandit tersebut. Tapi ada satu warga yang menyebut mayat itu dengan berkata kakak. Ia adalah Little Pig, adiknya Big Pig Chu yang sengaja tidak dihapus memorinya karena ia seorang yang idiot. Pengantar surat yang merupakan pimpinan dari bandit klan Awan menyuruh Din kekasihnya Autumn, yang ternyata ia bergabung dengan klan Awan agar pulang ke desanya untuk menemui Big Pig Chu yang sebenarnya sudah tewas keracunan. Di saat Autumn sedang merapikan tempat tidur Little Pig yang idiot, tanpa disengaja ia menemukan surat dari kekasihnya Din. Dan anehnya sehabis membaca surat itu berangsur-angsur ia teringat kembali masa lalu, di mana ia kembali ingat bahwa ia adalah janda dari Big Pig Chu. Pada hari itu di desa timbul keributan, karena mantan kades sebelumnya mengadakan kegaduhan di saat Biksu Rainbow memakaikan alat penghapus kegelisahan orang tua itu malah lari. Hingga terpaksa si pandai besi memukulkan benda yang ada di atas kepala mantan kades itu guna menghentikannya. Din akhirnya tiba jua di desanya, ia menemukan keanehan semua penduduk tidak mengenal dirinya. Ia melihat ayahnya yang diikat karena sebelumnya dia mengadakan kegaduhan. Saat ia akan melepaskan ikatan ayahnya, Biksu Rainbow menyuruh penduduk desa untuk menangkapnya. Karena Biksu Rainbow mengatakan dia seorang bandit. Kemudian Din diikat dan dikurung bersama ayahnya. Sebenarnya ia malu untuk pulang. Dia lalu bercerita bahwa 3 tahun yang lalu sewaktu pamit akan ikut tes PNS, di tengah jalan ketika akan ke kota saat itu terjadi revolusi dinasti Qing, yang telah berhasil diruntuhkan. Ia kemudian dirampok oleh sekelompok tentara Qing yang kalah perang, ia hampir saja terbunuh. Untunglah klan Awan datang menyelamatkannya. Sekarang desa ini akan segera dilenyapkan. Ia mohon pada ayahnya agar keluar dari desa ini. Tapi ayahnya yang hilang ingatannya itu terus mengembik seperti kambing. Biksu Rainbow memasuki kurungan itu dengan membawa alat penghapus kegelisahan. Ia bermaksud menghilangkan ingatan Din, tapi alat itu rusak, tidak dapat bekerja akibat dipukul oleh si tukang besi. Autumn hanya bisa mengintip dari celah dinding bilik itu. Biksu Rainbow jadi sedih melihat benda itu rusak. Waktu tengah malam dikala Biksu Rainbow sedang tertidur pulas. Diam-diam Autumn yang penasaran dengan benda itu, ia lalu bangun dan menggunakannya. Di dalamnya ada layar berisi menu 3 ekor monyet. Yang pertama kehidupan, kedua delete, ketiga mengembalikan jiwa. Tanpa sengaja ia memasukkan ke pompong yang merupakan file memorinya Spring. Meski kurang begitu jelas, ia kaget melihat Spring yang selingkuh dengan Dr. Liu. Ketika Biksu Rainbow sedang bergembira telah menemukan lokasi tempat harta terpendam yang sedang dicari, Autumn berkesempatan melihat kembali benda itu. Benda yang rusak itu tidak dapat menghasilkan gambar yang sempurna, tapi setelah dipukul beberapa kali oleh Autumn akhirnya benda itu dapat kembali normal, dan Autumn pun melihat kejadian-kejadian di desanya yang mampu menyegarkan kembali ingatannya. Saat akan mengobati rasa sakit Dr. Liu, akibat kenapa Biksu Rainbow jadi terkejut karena benda itu sudah dapat kembali normal. Ia pun pergi ke tempat Din guna menghilangkan pikirannya dan menuruti perintahnya. Autumn juga jadi teringat akan permintaan Din tempo hari untuk melepaskan burung merpati yang dibawanya saat datang. Setelah membaca surat yang dibawa burung merpati, klan Awan berencana melakukan serangan terhadap desa itu. Dikala Autumn sendirian di rumah menggunakan benda itu, tanpa disengaja ia memasukkan salah satu kepompong ulat sutra dan ternyata kepompong itu adalah rekaman memori dirinya yang menceritakan dia dari kecil hingga dewasa.
Hampir saja ulahnya itu diketahui oleh Biksu Rainbow. Untungnya para warga mendatangi mereka dan mengatakan telah menemukan sebuah peti. Mungkin itu peti harta karun yang dicari oleh Biksu Rainbow. Ketika dibuka kotak itu ternyata adalah sebuah benda yang bernama pemulih jiwa. Karena benda itu yang dicari oleh Biksu Rainbow, khasiat benda itu dapat mengembalikan semua ingatan yang sudah dihapus. Pada malam itu desa mereka diserang oleh klan awan, namun bukan hal yang mudah untuk menaklukkan desa itu. Karena warga desa yang sudah dicuci otaknya oleh Biksu Rainbow memberikan perlawanan yang sengit. Dikala warga desa sudah kewalahan menghadapi berbagai serangan dari bandit klan awan, tanpa sengaja Biksu Rainbow bertemu dengan si pandai besi yang lagi bersembunyi. Biksu Rainbow lalu mengembalikan ingatan si pandai besi. Karena sesungguhnya ia adalah jago bela diri yang mempunyai julukan si Raja Kaki Ajaib. Setelah berhasil dikembalikan ingatannya, maka dia menumpas dan menghajar para bandit klan awan itu hingga mereka berhasil untuk dikalahkan. Warga desa itu diperintah oleh Autumn untuk segera menangkap Biksu Rainbow yang pembohong itu. Si Raja Kaki Ajaib yang sebenarnya menaruh hati pada Autumn, ia pamit untuk pergi meninggalkan desa itu. Karena Autumn lebih memilih Din, ia juga menyerahkan alat penghapus kegelisahan pada Autumn. Karena alat penghapus kegelisahan sudah berada di tangan Autumn, ia lalu mengembalikan memori ingatan penduduk desa itu. Maka oleh penduduk desa itu dia diangkat sebagai ibu kepala desa atau ibu kades sebagai rasa terima kasih mereka. Ia lalu mengubah desa itu dan menyarankan warganya untuk wirausaha dengan membuat aneka kerajinan. Jika jalan rel kereta api dibuat, maka hal itu akan menambah penghasilan dan mereka akan kaya dengan berjualan. Para bandit klan awan dan Biksu Rainbow ia buat sebagai boneka hiburan. Sedangkan kades tua Ayadin tidak ia pulihkan dan tetap mengembik seperti kambing. Mungkin ia masih dendam pada orang tua itu karena dulu menjual dirinya pada Big Paichu. Desa itu dia buat indah seperti Shangri-La. Seperti apa yang di benaknya, dia juga punya rahasia kecil bila menghadapi Din suaminya. Tanpa rasa bersalah ia membuat orang-orang melupakan tentang masa lalunya ketika ia pernah menjadi istri Big Paichu dan Biksu Rainbow.